Pemirsa Lampung TV, sebuah konten TikTok soal beras bansos diduga memicu pembunuhan, pembakaran, perusakan 4 rumah dan sejumlah kendaraan milik lurah dan kerabatnya di Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah, Sabtu pagi, 17 Mei 2025. Sundari, istri Surya, warga yang dibunuh, menyebut pagi itu sekitar pukul 9.30, ia diantar suaminya ke Pasar Bandar Agung, kecamatan dan kabupaten setempat untuk berbelanja. Selagi berbelanja, suaminya bertemu dengan seorang berinisial D, sepupu dari lurah mereka. Beberapa saksi mata menyebut keduanya adu mulut dengan bahasa Lampung. Doni Imam Ghazali, pedagang Pasar Bandar Agung, membenarkan peristiwa itu. Namun ia tidak mengerti apa yang dipersoalkan. Adu mulut berlanjut ke penganiayaan. Sepupu lurah diduga menujah Surya, pengunggah konten TikTok, hingga menderita luka di leher, dada, dan dilarikan ke rumah sakit. Sang istri mengetahui suaminya ditujah beberapa saat kemudian. Sejumlah warga membopongnya ke puskesmas setempat dan meninggal dalam perawatan. Kabar penujahan segera menyebar. Sejumlah warga bergerak ke kediaman Lurah Gunung Agung dan kerabatnya. Membakar 2 rumah, merusak 2 yang lain, meluluh lantak sejumlah kendaraan sekitar pukul 10:30. Nyampe pasar, nah lagi belanja sayuran, terus dia duduk. Nah dia nanya, "Dek, udah selesai apa belum? Mbak Jatinya barusan nyampe," kata saya. Pas belum nyampe 5 menit ke toko itu, barusan ngambil barang dikit. Terus orang kejadian itu ada orang berantem. "Dek, itu suaminya, Dek," orang yang udah kenal kan ngomong. "Dek, itu suaminya, yuk itu suaminya." Terus saya lihat memang udah geletak, nggak ada itu lagi. Entah dia pingsan, entah dia memang nggak ada nyawa lagi. Pokoknya dia nggak sadar, tiba-tiba nggak sempet apa-apa nggak. Itu kejadiannya langsung dibawa ke OGD. Sempat dibawa ke OGD? Iya. Tapi sudah nggak ada lagi? Memang katanya nggak ada nyawa lagi. Kurang jam 9 sampai jam 10-an lah. Ya mereka cekcok dalam bahasa Lampung, saya juga kurang paham bahasa Lampungnya kan. Mereka cekcok, udah itu saya sempat ngelerai sih, cuman saya didorong. Nah dorong itu ketutupan dengan etalase itu Mbak Tira itu, jadi selanjutnya saya nggak tahu, dia orang itu udah lari ke sini. Begitu ke sini itu entah apa kejadiannya nggak tahu saya. Yang si korban itu udah keluar dari samping tempat saya itu, udah tempat pedagang ayam, dia jatuh di situ sekali, bangun lagi dia situ, bangun lagi dia berat, jatuh lagi, akhirnya ditolong sama orang-orang pasar, diangkat ke motor, mungkin dibawa ke puskes mungkin. Sundari menduga keras suaminya ditujah karena materi konten TikTok yang mempersoalkan beras bantuan dari pemerintah. Demikian juga Sudirman, abang almarhum yang ditujah saat mendampingi jenazah adiknya di autopsi di RS Bayangkara, Bandar Lampung. Itu persoalannya apa sih, Ibu? Kalau yang Ibu ketahui sendiri? Ya memang dia tiktokan itulah, masalah istilahnya sembako inilah dia kan, istilahnya kan korupsi lurahnya kan katanya. Dan selama ini masyarakat yang hak dapat tidak pernah dapat. Bahkan sama sekali kami orang dulunya nggak pernah, dari dulu memang jadwalnya udah dapat, nggak pernah sama sekali dapat. Tanda tangan itu dipalsukan katanya, ada tanda tangannya bahwa beras itu diambil, tapi bukan tanda tangan kami orang. Itu dia masukin di TikTok. Untuk adik kita ini mengalami luka di mana sih, Bang? Di leher. Kiri sini satu. Udah itu kita tanya satu di sini. 2 luka tikam. Ya. Mungkin orang kurang itulah. Kayaknya ya kayak gitu ada orang Nggak terima ya. karena korban ini posting di medsos terkait Mungkin kayak gitu. penyelewengan bansos itu ya, Bang? Kemungkinan kayak gitu. Tapi masyarakat spontan waktu itu. Mungkin spontan. Ya dengar kabarnya kayak gini langsung datang gitu. Klinik Totok Syaraf Sinseming dapat membantu memberikan kesembuhan kepada pasiennya. Untuk Anda semua yang punya masalah dengan penyakit, jangan takut, jangan ragu bahwa penyakit ada obatnya. Karena Allah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, perempuan ada laki-laki, ada penyakit pasti ada
obatnya. Untuk keluhan yang sering saya tangani seperti kanker, seperti tumor, seperti jantung, seperti ginjal, seperti diabetes, bahkan banyak penyakit yang lain mungkin selama ini Anda meragukan. Mungkin Anda tidak percaya. Insya Allah, datang aja ke tempat saya, insya Allah akan saya buktikan dan akan saya berikan ramuan yang sesungguhnya bahwa penyakit Anda bisa saya bantu untuk disembuhkan. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Kami masyarakat Gunung Agung Terusan Nyunyai memohon kepada Bapak Kapolres Lampung Tengah untuk segera menetapkan tersangka oknum kepala kampung yang diduga keras memalsukan tanda tangan masyarakat, menjual beras bansos masyarakat, dihukum seberat-beratnya. Kami tidak terima tanda tangan kami dipalsukan. Kami tidak terima hak kami digelapkan. Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Kapolres Lampung Tengah, kata Bapak, masyarakat menyegel balai desa melanggar hukum. Coba kita berpikir, kenapa masyarakat menyegel balai desa? Karena ada alasannya. Apa alasannya? Karena ada oknum kepala kampung memalsukan tanda tangan masyarakat, menjual beras bansos masyarakat. Apa itu tidak melanggar hukum? Tolong jawab, Pak. Dia palsu ketian. Matre mau bias bansos kau dek dakuk tian. Iya. Nyamatre mau tanda tangan kau dipalsu ketian, nyamatre mau. Lebak tanda tangan kau dijual-jual tian. Iya. Bias kau mak dijual tian, bias bansos kau. Nyamatre mau mak. Iya. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Alsyahendra, membenarkan peristiwa pembunuhan, pembakaran, dan perusakan rumah dan kendaraan. AKBP Alsyahendra menyebut penujah warga Gunung Agung tersebut sudah ditangkap dan diperiksa di Polres Lampung Tengah. Apakah betul gara-gara konten TikTok? Alsyahendra mengatakan mereka masih terus menyelidiki penyebab sebenarnya. Adapun jenazah Surya, suami Sundari, sudah selesai autopsi di RS Bayangkara, Bandar Lampung. Sejumlah petugas berjaga di lokasi kejadian sejak pukul 11 siang hingga malam hari. Saat ini kami berada di TKP pengerusakan yang dilakukan sekelompok oknum pada hari ini pasca dari adanya kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pagi tadi. Dan saat ini kita lihat kondisinya lokasi rumah ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku yang atau oknum yang bersalah. Berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka pembunuhan itu sudah 1 orang kita amankan, saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Untuk keluarga dan termasuk bagaimana, Den? Untuk keluarga dari kepala lurah yang saat ini menjadi korban, ya saat ini juga masih dalam pendampingan dari kepolisian. Tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Untuk korban yang meninggal ini inisial S, ini adalah warga setempat.
Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Mansyur dan Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Tengah.